teman-teman, perkenalkan nama saya Dennis Jalut dengan NIM 2103010194. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Tenggara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dalam sistem politik Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem politik. Dari pengertiannya, saya akan membahas dua pengertian dari para ahli yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik. Yang pertama itu dari David Easton. Easton mengatakan di sini bahwa sistem politik merupakan keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif atau berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Dalam sistem politik menurut Easton itu ada 3 poin penting. Yang pertama bahwa sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai, yang kedua ada pengalokasian kekuasaan, dan yang ketiga di mana pengalokasian tersebut bersifat paksaan serta mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Jadi ada alur yang dikemukakan oleh Easton di mana bagaimana datang dan hasil akhirnya dari ini sistem politik. Yang pertama ada 2 fungsi utama dalam materi yang dikemukakan oleh Easton ini. Yang pertama itu fungsi input. Dalam fungsi input dia katakan ada dukungan dan tuntutan. Tuntutan dan dukungan ini itu berasal dari lingkungan atau masyarakat. Di mana selanjutnya tuntutan dan dukungan ini itu diproses dibawa ke sistem politik yang kemudian diproses. Setelah diproses oleh lembaga yang terkait yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, outputnya nanti akan ada sebuah kebijakan atau keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini output dari sebuah sistem politik itu kebijakan atau yang kita kenal sekarang itu kebijakan publik. Nah, nantinya kebijakan publik ini akan diterapkan kembali kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah feedback atau umpan balik. Nah, nantinya feedback ini akan mempengaruhi juga tuntutan dan dukungan berikutnya, sehingga menurut Easton ini bahwa sistem politik ini terjadi berulang-ulang atau bolak-balik. Begitu kurang lebih. Yang kedua ini dari Gabriel Almond, di mana menurut Almond di sini yaitu sistem politik merupakan suatu kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama masyarakat ataupun kelompok di dalamnya. Di mana di sini mengatakan bahwa pemerintah dan negara itu merupakan komponen utama dalam pembuat kebijakan. Jadi kurang lebih sama dengan yang dicetuskan oleh Easton, di mana di sini juga Almond itu mengatakan ada 2 fungsi utama dalam sistem politik, yaitu fungsi input dan output. Yang pertama input, dia mengatakan ada 4 poin penting, yaitu sosialisasi dan perekrutan politik, artikulasi kepentingan, penggabungan kepentingan, serta komunikasi politik. Dan yang kedua yaitu pembuat kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan, di mana kebijakan tersebut tadi merupakan fungsi outputnya. Dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu hadir atau kebijakan publik itu ada, itu merupakan respon terhadap fungsi input, di mana karena di input tadi itu hanya kepentingan-kepentingan yang tidak lain tidak bukan itu berasal dari masyarakat. Jadi itu menurut pandangan dari Gabriel Almond. Yang berikut kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu dalam arti luas merupakan berbicara mengenai tatanan atau yang berupa struktur dari suatu negara, yang dimana lebih menitik beratkan bagaimana itu hubungan antara masyarakat dengan negaranya. Pemilihan sistem pemerintahan pada suatu negara itu biasanya dilakukan secara kesepakatan bersama ataupun dilihat dari karakteristik negaranya. Lalu berbicara mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden itu sebagai kepala negara. Nah, jika kita hubungkan dengan kebijakan publik bagaimana? Jika kita hubungkan dengan kebijakan publik, yaitu ada di Indonesia itu ada dikenal dengan istilah trias politika atau adanya pembagian kekuasaan, di mana di dalam trias politika ini ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, siapa yang membuat kebijakan atau lembaga apa yang membuat kebijakan? Jadi di sini yang mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam membuat kebijakan itu lembaga legislatif, di mana dalamnya ada DPD, DPR, dan MPR. Di mana sesuai Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tugas dari DPR yaitu menyusun kerangka undang-undang serta membuat undang-undang. MPR pula mempunyai hak dan wewenang yaitu membuat undang-undang serta menyetujui undang-undang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu tidak terlepas dari pemerintah, di mana pemerintah itu mempunyai fungsi utama atau komponen utama dalam merumuskan kebijakan publik, di mana kebijakan publik ini bertujuan untuk mencari jalan keluar atau solusi dari ini tantangan-tantangan atau keinginan-keinginan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi kurang lebih begitu mengenai sistem pemerintahan. Yang ketiga, kita bicara tentang budaya politik. Nah, budaya politik itu dalam konsep sistem politik, dia berbicara mengenai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu ataupun latar belakang dari pendidikannya. Artinya di sini bahwa budaya politik itu dipengaruhi oleh zaman, situasi ataupun kondisi yang berlangsung pada saat itu. Jadi kesimpulannya bahwa budaya politik itu tidak menetap, suatu saat dapat berubah karena adanya perbedaan kondisi atau situasi juga sesuai dengan kondisi di suatu masyarakat, atau di suatu negara. Saya ambil contoh begini, misalnya kebijakan sebelum adanya COVID atau adanya pandemi di Indonesia. Sebelum adanya COVID, pemerintah tidak pernah mengeluarkan bahwa ini kebijakan untuk PPKM lah, pakai masker, tidak boleh kerumun atau apa yang lain begitu. Jadi setelah adanya COVID atau pandemi, pemerintah mulai menerapkan adanya kebijakan PPKM, di mana itu sendiri kebijakan itu tersebut itu untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jadi kan ada perubahan situasi, di mana dari situasi sebelum ada penyakit dan setelah ada penyakit itu ada perubahan kebijakan atau ada penambahan kebijakan. Nah, disinilah yang dinamakan budaya politik, di mana adanya perbedaan situasi dan kondisi. Jadi kebijakan yang tidak selalu menetap, dia harus menyesuaikan perkembangan atau situasi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, kebijakan itu sendiri akan cepat menyesuaikan atau tepat sasaran yang ada di masyarakat, begitu sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat. Jadi kurang lebih budaya politik itu begitu. Yang berikut kita akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Jadi secara harafiah, partisipasi politik itu berbicara mengenai keikutsertaan, bagaimana partisipasi dari warga masyarakat atau warga itu berpartisipasi dalam proses politik, bagaimana dia tingkat partisipasinya dengan pemerintah atau negara. Jadi di sini ada tiga bentuk partisipasi. Yang pertama yaitu ada apatis. Apatis ini itu di mana sikap yang masa bodoh atau tidak peduli akan politik, di mana artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik, di mana tingkat partisipasinya terhadap pemerintah dan negara bisa dikatakan sangat rendah maupun tidak ada sama sekali. Yang kedua yaitu bentuk spektator, di mana spektator ini itu dia hanya menaati saja atau mengikuti saja berbagai aturan pemerintah tanpa melakukan pengajuan usul, tanpa melakukan kritikan. Pokoknya dia tidak melakukan sumbangan lah untuk mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia hanya menaati, mengikuti saja, hanya sekedar ikut-ikut dari peraturan-peraturan pemerintah yang diterapkan. Nah, untuk partisipasi ketiga atau disebut dengan partisipasi aktif juga, di sini namanya atau istilahnya itu gladiator, di mana masyarakat atau warga negara itu dia berpartisipasi aktif dalam semua proses politik. Misalnya dia menjadi anggota partai, dia sebagai pekerja kampanye ataupun aktivis masyarakat, serta dia juga melakukan kritik atau demo di jalan misalnya untuk kepentingan bersama begitu. Nah, saya ambil contoh kecil begini. Misalnya ada kegiatan Muslim Bangladesh. Katakan dalam suatu desa itu ada kegiatan Muslim Bangladesh. Nah, jika semua masyarakatnya memiliki sikap yang apatis atau partisipasi yang apatis, otomatis pemerintah desa tidak akan tahu bagaimana keinginan serta tindakan yang akan bisa diambil yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat. Nah, disinilah partisipasi ini sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan itu ada. Namun jika sebaliknya, jika partisipasi masyarakat itu dalam tingkat yang lebih tinggi atau partisipasi aktif atau gladiator tadi, maka kebijakan yang akan dihasilkan pun ini akan lebih akurat atau lebih sesuai tepat sasaran dan keinginan masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat ikut campur dalam Muslim Bangladesh ini sehingga
mereka juga mengusulkan atau mengajukan bagaimana keinginan atau tindakan yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari saya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dari materi saya, dan mohon maaf juga jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.